ibu, mengapa engkau menangis? Dia nggak kenal. Dia udah lupa suara Yesus. Orang kan kalau umpamanya kalau ada orang bertamu kepada kita, tapi kedengaran suaranya, oh saya tahu itu suara Lika, gitu. Contoh kalau datang di pastori, saya tidak lihat. Contoh kalau saya di kamar ada suara, oh itu adalah Lika di situ. Tetapi Maria Magdalena lupa suara Yesus. Ayat ini katakan dia tidak kenal kalau itu adalah Yesus. Maksudnya apa, saudara? Mari buka mata rohani kita. Kita mungkin banyak tahu tentang isi Alkitab. Kita mungkin banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi terkadang mata rohani kita itu tertutup dengan permasalahan hidup. Maka dengan sekali lagi Yesus katakan, hai ibu, mengapa engkau menangis? Dia masih punya kata-kata yang belum yakin di situ di ayatnya yang ke siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Dia pikir bahwa itu penjaga taman. Pak yakin seluruh sahabat. Udah nampak, berbicara langsung, tatap muka langsung. Dia tidak kenal kalau Yesus itu adalah Yesus. Yang dia pikir itu adalah penjaga taman. Di mana kamu letakkan supaya aku dapat mengambil dia? Pikir Yesus ini orang ini perempuan ini nggak nyadar juga, nggak ngeh gitu bahwa yang berbicara kepada dia adalah Yesus. Saudara, berapa banyak kali kita mendengar firman juga kita tahu, kita mendengar, saudara ya. Tetapi kita tidak mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Ayat ini berkata, selanjutnya ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Suatu ketegasan untuk menyebut seorang manusia. Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya Yesus. Udah ngomong langsung, nggak kenal. Tetapi ketika ada penegasan fokus, Maria. Jadi harus disentak rupanya ini si Maria. Maria. Maria langsung melihat dan dia sujud dan dia katakan, Rabuni dalam bahasa Ibrani, bahwa itu adalah Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih, responi firman Tuhan ini supaya kita boleh menerima kuasa kebangkitan daripada Yesus. Siapa sih Maria ini yang sebenarnya? Saudara-saudara sekalian, Maria ini adalah Maria Magdalena yang satu-satunya sadar betul sebelum dia mengalami mujizat perubahan yang radikal yang saya katakan. Dia sadar bahwa tanpa Yesus dia terikat seumur hidup dengan kuasa setan. Seumur hidup dia bergaul dengan setan. Dia terikat dengan ikatan-ikatan setan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya pernah kepada saudara-saudara sekalian, pengalaman kami di Cirebon itu ada Pak Haji apa namanya lupa. Saudaranya teman saya, teman Ibu Jarwo, saudaranya. Nama teman saya di kantor itu namanya Ibu Jarwo. Itu saudaranya Pak Haji Sahabat ya lupanya. Dia kaya. Saya pernah sampaikan di sini. Dia kaya. Punya mobil berapa puluh itu yang namanya Kopayu ya di Cirebon, Indramayu, Cirebon. Saudara-saudara ada mobil 3 perapat kalau di sini. Dia kaya lagi, kaya raya ini. Pak Haji aduh lupa dia namanya. Tetapi kekayaannya itu dia minta kepada dukun. Kawin mati istri. Kawin lagi punya anak yang cantik sekali. Di daerah itu ya, daerah di Gresik namanya. Meninggal anak yang dia sayang, anak yang sudah gadis, saudara-saudara, cantik sekali. Karena itu permintaan setan. Setiap tahun harus ada yang dikorbankan. Kawin lagi, dapat istri, mati lagi. Si Haji ini nggak mati-mati, saudara. Karena dia yang minta langsung kepada setan.
Dan ketika ada istrinya yang meninggal, istri keberapa lupa deh saya diajak untuk layak di situ. Saya selama 25 tahun lebih jadi pegawai negeri dan 17 tahun saya ada di Cirebon. Saya sebagai pegawai negeri, jadi kalau ada teman yang meninggal, kalau ada halal bihalal, kalau ada apa, saya pasti ada di lingkungan mereka. Sehingga kalau mereka lagi amin-amin, udah saya diam aja. Jadi kalau ada keluarga juga yang meninggal, saya pasti ada di situ, saudara-saudara ya. Ya udah diam aja, ngikutin aja, melihat aja mereka yang lagi amin-amin di situ, mereka ya sudah. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa mereka menghargai saya di tengah-tengah orang yang seperti itu. Jadi kekayaan itu kekayaan yang dapat diminta dari setan. Saya sama Pak Gembala pernah mubes di Bali, di Tanah Lot, barangkali ada yang pernah ke Bali. Di Tanah Lot itu kan ada kayak di pinggirnya kayak ada batu-batu gitu. Dan di dalam itu ada seorang bapak yang duduk cuma pakai celana pendek, nggak pakai kaos. Ada ular di situ. Ayo Pak, disangkanya bapak pejabat pemerintah. Pak, coba dielus, dipegang ini ular ini. Nanti jabatan bapak akan naik. Jabatan bapak akan naik. Mau minta rezeki, mau minta jabatan, mau minta jodoh, pegang ini ular ini. Waduh, saya lihat ular gadis, saya bilang. Ketawa-ketawa aja dalam hati saya. Kalau ini ular ini mendatangkan kekayaan, kenapa ini bapak ini kaos aja gak dipakai, cuma celana pendek? Kalau dia memang ini ular ini mendatangkan kekayaan, ngapain dia mesti jaga terus si ular? Iya kan? Logikanya begitu. Pak, kalau pegang ini ular, terus aja. Enggak, oh takut saya bilang. Enggak gigit, enggak apa-apa. Nanti jabatan bapak naik katanya. Jabatan bapak bisa cepat naiknya, kekayaan cepat bertambah. Saya bilang, aduh caranya setan seperti itu, saudara ya. Dan ini kita kembali kepada firman Tuhan. Setelah Maria Magdalena itu sadar betul, untung aku jumpa dengan Yesus, maka aku punya masa depan. Tadinya dia pikir dia tidak punya masa depan, dia kuasai oleh 7 setan. Tidak ada masa depan, tidak ada pengharapan. Tetapi jumpa dengan Yesus, pengharapan itu adalah pengharapan yang pasti. Amin. Kuasa kebangkitan itu menjamin setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kita lihat saudara-saudara bahwa Maria Magdalena itu dia adalah orang yang kaya, saudara-saudara. Ayatnya keberapa dia? Dan dia melayani Tuhan dengan kekayaannya. Setelah jumpa dengan Yesus, akhirnya dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Lukas pasal 8. Coba Pak Rin, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Lukas 8. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Iya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. 12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat Perempuan yang disembuhkan penyakit. Ya, terus Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. ya, puji Tuhan. Jadi setelah Maria mengalami pelepasan istilah sekarang dari roh jahat, akhirnya mereka diberkati Tuhan dan mereka melayani Yesus. Dimanapun Yesus pergi dan berada, mereka yang memfasilitasi pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan, hai Thomas, engkau sudah melihat bahwa aku sudah bangkit. Mulai sekarang jangan kamu tidak percaya lagi. Sebab apa? Yesus bangkit mengubah segala keadaan. Amin. Yesus bangkit mengubah kehidupan kita manusia, mengubah kehidupan. Mulailah kita tetap taat, tetap setia,
Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, Allah akan mengubah segala keadaan kita, kepercayaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan, mengubah pekerjaan kita, mengubah usaha kita, mengubah ekonomi kita, mengubah masa depan kita. Amin. Amin. Yesus ada di sini. Dia butuh saudara untuk bisa mengenal Yesus secara dekat. Seperti adanya Maria, sudah malaikat yang bicara, dia nggak ngeh, saudara. Udah Yesus sendiri yang bicara, nggak ngeh juga. Tetapi ketika ketegasan Yesus katakan Maria, Maria menoleh ke belakang dan benar dia tahu bahwa Yesus adalah guru besar kita yang ajaib. Sebab itu jemaat Tuhan, mari kita alami sendiri kuasa kebangkitan. Karena itu masalah pribadi ya, kita alami secara pribadi. Dan kita rasakan itu secara pribadi. Karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita, kita rasakan dia bangkit untuk saudara dan saya. Puji Tuhan, kuasa kebangkitan perjumpaan dengan Yesus mengalahkan ketakutan, kesedihan, mengalahkan segala masalah pengharapan yang hilang. Dia timbul kembali, dia datang kembali. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, inilah firman Tuhan. Haleluya, dia akan mengubah. Ada sukacita, ada pengharapan, ada pertolongan. Kita nyanyikan lagu yang berkata, ku hidup